Saat ini, kehadiran Artificial Intelligence atau biasa disebut AI sangat canggih dan terbukti akan kehebatannya. Hal ini sangat membantu manusia di kehidupan sehari-harinya. AI sendiri adalah kepintaran buatan yang diciptakan manusia untuk membantu serta menyingkat pekerjaan manusia. Tetapi Bapak dan Ibu, kehadiran AI saat ini juga dapat membantu manusia pada sektor emosional. Dengan adanya AI ini, penemu-penemu sekarang sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah pada masyarakat. Tak hanya dalam bidang pekerjaan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain, melainkan masalah-masalah emosional yang mungkin dianggap sepele dan tidak ditangani. Padahal Bapak dan Ibu, kondisi seperti itu perlu disoroti karena hidup manusia tak hanya pada fisik, tapi tentang dari dalam. Jiwa bisa kita katakan emosionalnya karena pada dasarnya, jika fisik individu tersebut dikatakan sehat, tetapi keadaan jiwanya kosong dan tidak diberi perhatian, maka malah akan menimbulkan masalah mental. Individu tersebut depresi dan berakhir dengan kasus bunuh diri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu melihat pada saat pandemi COVID dahulu yang banyak memakan korban jiwa, keluarga-keluarga tersayang meninggalkan kita secara tiba-tiba. Hal ini berdampak pada psikis orang terdekatnya karena mereka syok sehingga hal ini perlu adanya pengatasan. Bahkan Bapak dan Ibu, AI saat ini sudah dimanfaatkan pada bidang industri musik. Seperti contoh, kasus penyanyi yang sudah tiada akan dapat dihadirkan dengan teknologi hologram. Hologram tersebut dapat menjadi penyanyi dan dapat menyanyikan lagu-lagu yang sering dinyanyikan pada saat masa hidupnya. Bisa katakan para fans akan bernostalgia dengan penyanyi tersebut. Hal ini tentunya dapat mengobati rasa rindu para penggemar-penggemar penyanyi tersebut, Bapak dan Ibu. AI dapat menjadi alternatif yang paling memungkinkan. Di saat ini, ide-ide cemerlang dari para penemu telah berusaha menyelesaikan kasus emosional manusia. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimanakah cara tersebut dapat dilakukan? Dapat diimplementasi. Yang pertama, pemerintah dapat bekerja sama dengan para tokoh-tokoh yang dapat menciptakan AI untuk ilusi optik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan lain-lain. AI tersebut dapat menciptakan ilusi seperti menghadirkan orang-orang tersayang kita yang telah tiada berbasis visual dan audio. Dan hal ini akan terasa nyata tentunya Bapak dan Ibu. Hal ini akan sangat mengobati rindu dan akan menenangkan masalah-masalah kejiwaan. Bahkan, AI ini bisa digunakan untuk membantu pada bidang kesehatan, yakni untuk pengobatan. Para pasien-pasien dengan penyakit mental yang dengan berbagai macam latar belakang penyebabnya dapat diselesaikan dengan menghadirkan tokoh-tokoh seseorang yang dapat diatur untuk menemani mengobati para pasien tersebut. Bagaimanakah bisa Bapak dan Ibu? Karena dalam pengobatan AI dapat dihadirkan untuk membantu orang-orang dengan gangguan mental dan dengan kepribadiannya, tingkah lakunya, AI yang dapat diatur tentunya Bapak dan Ibu. Para penemu AI bekerja sama dengan dokter serta ahli psikologis dalam mengatur tingkah laku serta kepribadian AI tersebut. Tentunya hal ini perlu diakui manfaatnya Bapak dan Ibu. Yang kedua, setelah dihadirkan teknologi AI tersebut, pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat mengenai sosialisasi cara penggunaan AI tersebut. Karena tentunya akan sangat menarik perhatian masyarakat sekali mengenai kegunaan AI ini, sehingga pemerintah bisa memenuhi keinginan masyarakat. Tetapi kami garis bawahi Bapak dan Ibu, kehadiran AI ini hanya sebatas mengobati rindu dan hanya sebagai objek untuk membantu kesehatan mental untuk para pengidap gangguan mental dan untuk sebagai solusi untuk para orang yang ditinggal keluarga ataupun orang terkasih dan terdekatnya. Contohnya, AI ini hanya dapat menampilkan individu yang diperlukan dan hanya dapat berbicara beberapa kata ataupun hanya melambaikan tangan Bapak dan Ibu. Pemerintah harus mengusahakan masalah emosional saat ini karena hal ini belum terdapat solusinya. Seperti penjelasan saya di awal tadi Bapak dan Ibu, dengan menghadirkan AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal baik dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku dapat menjadi pemecah masalah dan solusi yang paling memungkinkan saat ini. Karena kasus-kasus bunuh diri banyak dipicu karena masalah emosional tersebut Bapak dan Ibu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, dengan uraian-uraian dan argumen yang saya sampaikan, kami mengharapkan agar pemerintah dapat lebih mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence sebagai solusi yang lagi-lagi paling memungkinkan saat ini, Bapak dan Ibu. Sekian, terima kasih.